Timnas Indonesia gelar persiapan di Irak berangkat 13 November. Timnas Indonesia dipastikan tidak melakukan persiapan di tanah air untuk menghadapi Irak pada laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar pada 16 November 2023 di Irak. Skuad Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada 12 November malam di Jakarta. Namun keberangkatan baru dilakukan keesokan harinya karena menunggu pertandingan Liga 1 pada 12 November selesai. Pertandingan yang dimaksud yakni Dewa United FC melawan PSM Makassar dan Bali United versus Borneo FC Samarinda. Laga itu digelar pada 12 November karena pada tengah pekannya PSM dan Bali United harus bertanding di Piala AFC. Bali United akan menjamu Central Coast Mariners pada 8 November, sedangkan PSM tandang ke Singapura menghadapi Hougang United FC Kamis 9 November 2023. Tim pelatih Timnas Indonesia terus pantau Liga 1 2023-2024. Tim pelatih Timnas Indonesia terus memantau Liga 1 2023-2024 jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Nova Arianto tidak menutup kemungkinan untuk pemain lama dicoret jika tak mampu konsisten bersama klub masing-masing. Skuad Garuda sukses melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menggilas Brunei Darussalam pada putaran pertama yang berlangsung pada Oktober 2023 ini. Skuad Garuda mencukur Timnas Brunei Darussalam dengan keunggulan agregat telak 12-0. Usai dua laga kontra Brunei Darussalam, para pemain dibubarkan ke klub masing-masing sebelum dikumpulkan kembali pada 12 November 2023 mendatang. Nantinya Sintayong dan kolega akan terus memantau perkembangan pemain selama membela klub di Liga 1 2023-2024. Media Vietnam akui ranking FIFA Indonesia tak menggambarkan kekuatan skuad Garuda. Media Vietnam Soha Vien mengakui bahwa ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan skuad Garuda yang sebenarnya. Pada saat ini di ranking resmi, Timnas Indonesia berada di urutan ke-147 dunia. Berkat dua kemenangan melawan Brunei, secara perhitungan situs footballranking.com, Timnas Indonesia seharusnya naik ke peringkat ke-145. Namun ranking resmi baru akan dirilis oleh FIFA dalam beberapa waktu ke depan. Sekalipun berada di ranking 147, itu bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan kekuatan Timnas Indonesia yang sebenarnya. Media Vietnam Soha Vien mengakui hal tersebut karena tim asuhan Sintayong dinilai jauh lebih kuat daripada tim yang berada di ranking 145 atau 147. Tampil apik bersama Timnas Indonesia, Hoki Caraka dapat pujian pelatih PSS. Pelatih PSS Sleman, Bertrand Creation melempar pujian untuk penyerang muda tim asuhannya Hoki Caraka yang tampil apik bersama Timnas Indonesia. Pujian itu datang setelah Hoki Caraka menjadi starter dalam dua laga Timnas Indonesia ketika menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga tersebut, Hoki Caraka berhasil mencetak 2 gol. Gol yang dicetak Hoki Caraka adalah gol perdananya bersama Timnas Indonesia Senior, bukan cuma satu. Namun pemain berusia 19 tahun itu mampu menceploskan 2 gol sekaligus. Pemain kelahiran Gunung Kidul Yogyakarta itu memang jadi pilihan utama Sintayong di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau mantan pemain Napoli era 80-an itu memuji Hoki setinggi langit. Bertrand Creation mengaku bangga dengan perkembangan Hoki Caraka bersama Timnas Indonesia. Pelatih Rans Nusantara waspadai kebangkitan Persija Jakarta. Pelatih Rans Nusantara Eduardo Almeida menyatakan timnya siap melanjutkan tren positif di BRI Liga 1 2023-2024. Klub berjulukan The Practice Ponic itu bakal dijamu Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada laga pekan ke-16 Liga Minggu 22 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini Rans Nusantara berada di posisi keempat klasmen sementara BRI Liga 1. Mereka mengemas 26 poin hasil dari 15 laga yang dijalani. Rans Nusantara mencetak 19 gol dan 14 kali kemasukan. Mereka juga menjadi tim paling minim kebobolan kedua pada musim ini di bawah Borneo FC yang baru kemasukan 13 gol. Meski memiliki catatan apik, mereka tetap mewaspadai kebangkitan dari Persija Jakarta di BRI Liga 1. Supporter PSIS diimbau tidak datang ke Stadion Wibawa Mukti. Supporter PSIS Semarang diimbau untuk tidak memaksakan diri datang ke Cikarang atau memaksakan diri nonton langsung di Stadion Wibawa Mukti saat menghadapi Persikabo 1973 dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Himbauan itu disampaikan langsung Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan Joko Purwoko yang menyebut akan ada pemeriksaan kartu tanda penduduk atau KTP bagi setiap orang yang akan memasuki area stadion. Nantinya jika ditemukan KTP area Jawa Tengah, maka dipastikan yang bersangkutan tidak akan bisa memasuki stadion meski sudah memiliki tiket resmi. Hanya supporter dari Persikabo 1973 yang bisa hadir langsung di stadion menyaksikan pertandingan. Untuk pertandingan nanti, Panpel sendiri menyiagakan sekitar 800 personil keamanan gabungan dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, serta personil keamanan internal Persikabo 1973.
Bomber naturalisasi Malaysia Sergio Aguero masuk radar Persija. Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta jelang pembukaan bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Persija dikabarkan berencana merekrut penyerang Sri Pahang FC Sergio Aguero. Kabar itu resmi bergulir di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sergio Aguero disebut akan bergabung dengan Persija Jakarta dalam waktu dekat. Namun Persija tak sendirian dalam perburuan jasa Sergio Aguero. Klub berjulukan Tim Macan Kemayoran itu bakal menghadapi persaingan dari Kuala Lumpur City FC. Persija Jakarta bisa mendapatkan jasa Sergio Aguero secara gratis. Kontrak sang pemain di Sri Pahang FC akan habis pada penghujung November 2023. Sintayong bicara persaingan di grup F, akui lawan-lawan Indonesia lebih kuat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berbicara soal persaingan di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya tim-tim pesaing di grup F tersebut jauh lebih kuat daripada tim asuhannya. Timnas Indonesia melenggang ke babak kedua usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 pertemuan. Unggul agregat 12-0 atas Brunei pada babak pertama kualifikasi ternyata tidak membuat Sintayong jemawa. Sin mengatakan Timnas Indonesia harus melakukan persiapan lagi dengan lebih matang. Pasalnya pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Secara ranking, ketiga tim tersebut berada di atas Indonesia. PSS tanpa dukungan supporter, Persik tak merasa beruntung. Persik Kediri akan bertanding ke markas PSS Sleman, Stadion Magu Harjo Sleman pada laga pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024, Sabtu 21 Oktober 2023. Pertandingan ini dipastikan tanpa kehadiran supporter tuan rumah. Namun, Persik Kediri mengaku tidak merasa diuntungkan dengan situasi ini. Bahkan pelatih Persik Marcelo Ruspidi mengantisipasi termotivasinya Super Elja yang akan main lepas karena tidak mendapat tekanan dari pendukung fanatiknya. PSS Sleman harus menjalani hukuman 2 kali partai kandang tanpa kehadiran penonton setelah mosi banding ditolak Komisi Banding PSSI dengan denda 20 juta rupiah. Sanksi ini sebagai imbas dari kegaduhan yang dilakukan oknum supporter saat sesi post-match press conference dalam laga kontra Madura United di Stadion Magu Harjo Sleman 24 September 2023. Saat itu beberapa supporter menyusup dan membuat keributan di sesi jumpa pers Madura United. Sejumlah supporter bahkan melakukan pengeroyokan terhadap media officer Madura United. Akibatnya korban mengalami luka di pelipis dan memar di pipinya. Sintayong ngaku lebih tenang melatih Timnas Indonesia ketimbang Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku lebih tenang mengenangani skuad Garuda ketimbang Timnas Korea Selatan. Ia mengenang betapa tegangnya saat mengasuh The Taeguk Warriors di kualifikasi Piala Dunia 2018. Sebelum mendarat di Indonesia, Sin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada awal Juli 2017. Ketika itu ia diberi tanggung jawab yang cukup besar. Sintayong dituntut membangkitkan Son Heung-min dan kawan-kawan usai terpuruk di Piala Dunia 2014 dan gagal meraih gelar juara Piala Asia 2015. Ia mengenang betapa tegangnya saat membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Pada ajang itu, Sin memberikan kejutan dengan membawa Korea Selatan menyingkirkan timnas Jerman pada laga pamungkas grup F Piala Dunia 2018. Namun kemenangan sensasional dengan skor 2-0 tidak cukup membawa negeri ginseng lolos ke fase gugur.